Efesus pasal 5 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus firman Allah. Pada peristiwa penyaliban selama 6 jam, Tuhan Yesus mengucapkan 7 perkataan atau pernyataan. 7 perkataan ini memiliki makna yang sangat dalam sekali dan terlalu indah untuk diuraikan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. 7 perkataan Tuhan Yesus ini merupakan nubuatan yang telah digenapi. Nubuatan yang mana? Kita bisa membacanya dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Janji Tuhan, kutipan firman Tuhan versi terjemahan lama, adalah janji atau perkataan yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Firman Tuhan adalah murni. Yesus tidak berdosa sama sekali. Lebih lanjut dikatakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan perak. Mengapa perak dan bukannya emas? Bukankah emas lebih mulia dari perak? Karena dalam hal penyaliban, perak bicara tentang penebusan Tuhan Yesus. Dihianati oleh Yudas demi 30 keping uang perak. Dalam Keluaran 30 ayatnya yang ke-11 sampai 14 dikatakan bahwa ketika seorang Israel telah mencapai usia 20 tahun, ia harus memberikan setengah sikal uang perak sebagai uang pendamaian atau penebusan. 7 perkataannya membuktikan bahwa ia sudah teruji. Ia sudah dimurnikan di dalam dapur peleburan bumi ini, yaitu dapur peleburan dosa. Ia sudah menggenapi segala sesuatu yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ia datang untuk mati bagi manusia yang berdosa. Ia datang untuk menebus kita dari dosa. Dia telah teruji, karena dia sesungguhnya adalah firman Allah dan Allah sendiri. Bersandar kepada Tuhan. Mika pasalnya yang ketiga ayat 11 dan 12. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata,
Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Akhir zaman ditandai dengan datangnya masa-masa yang sukar. Dan Alkitab sudah bicara ketika para ilmuwan masih coba menyelidiki apa yang akan terjadi. Ketika para ilmuwan sedang menyimpulkan gejala-gejala alam, sebetulnya Alkitab sudah menubuatkan dengan lengkap, jelas, dan tidak pernah meleset. Semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan oleh firman. Datangnya masa-masa sukar ini dapat kita lihat dari beberapa dimensi kehidupan ini. Misalnya, penyakit bertambah ganas. Penyakit-penyakit yang belum kita pernah dengar sebelumnya, tetapi hari-hari ini ditimbulkan. Bencana-bencana alam semakin mengkhawatirkan. Seluruh dunia mengalami berbagai macam bencana alam yang mengerikan. Lalu, peperangan ada di mana-mana karena kebencian mulai meningkat dalam hati manusia. Sehingga perang antar suku, antar daerah, antar golongan, antar negara tidak selesai-selesai. Kejahatan dalam keluarga semakin meningkat. Orang miskin semakin bertambah. Kebutuhan hidup makin meningkat. Di saat-saat inilah iblis mencari keuntungan supaya kita terpisah dari kasih Allah, supaya kita tertarik pada hal-hal duniawi, supaya kita tertarik dengan penyembahan-penyembahan berhala dan mencari jalan keluar dengan roh-roh setan. Tapi yang perlu diingatkan, hanya Tuhan tempat kita bersandar. Selama kita bersandar pada Tuhan, gunung batu, kekuatan kita aman di dalam segala perkara. Siapakah orang yang bersandar kepada Tuhan? Ialah orang yang satu, mampu berkata tidak kepada bujukan-bujukan dunia. Dalam segala perkara kita berkata, Tuhan, tolong saya, kuatkan saya, dan mampukan saya. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan diberi kemampuan dan kekuatan untuk berani berkata tidak kepada bujukan-bujukan dunia. Kesimpulannya, kita jatuh bukan karena tidak cinta Tuhan, tapi karena tidak mampu menolak bujukan dunia.